Tentu ilmu ini adalah satu hal yang istimewa, tidak pernah ada yang menyaingi. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak ada lagi sesuatu yang paling afdal setelah melakukan fardu kecuali menuntut ilmu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta yang terbaik, yang paling afdal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang ngajarin. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Beliau enggak minta tambahkan aku jabatan. Beliau tidak meminta tambahkan aku harta. Bahkan beliau ditawarkan harta, tapi subhanallah, beliau lebih memilih menjadi manusia biasa. Apabila beliau lapar, maka beliau meminta kepada Allah. Beliau mendapat makanan, beliau bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3. Yang pertama ilmu, selain beliau menjadi nabi. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga adalah kedudukan, tahta. Maka kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau memilih ilmu, maka yang duanya otomatis datang, dapat. Maka subhanallah, alangkah mulia ilmu, tapi pertanyaannya ilmu yang sebagaimana yang menjadikan seseorang mulia. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallah illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah hidayah, tidak bertambah hidayah untuk tawadhu, tidak bertambah hidayah untuk dekat kepada Allah, tidak bertambah hidayah untuk sadar diri, tidak bertambah hidayah untuk akhlak yang baik, maka ilmu ini dikatakan tidak bertambah kepada seseorang kecuali kejauhan. Makanya dalam tarbiyah, pendidikan yang diajarkan oleh para habaib, oleh para ulama, para salihin, bukan sekedar belajar ilmu. Orang-orang dulu kalau mau belajar ilmu, itu bukan ilmu saja yang diajarkan. Ada diceritakan di Hadramut dulu ada satu orang datang mau belajar ilmu. Dia lihat, oh ini mau belajar ilmu, tapi ini seorang murabbi, ahli dalam tarbiyah. Dia lihat ini nggak bisa yang kayak begini. Kamu nggak pantas. Muridnya bilang, kalau saya nggak pantas, tolong pantesin. Cakep jawabannya, pinter, betul. Akhirnya subhanallah, ya baik kalau begitu, ini ke pasar, kamu beli belanjaan. Kalau bahasa kita belanjanya pete, jengkol, terasi, ikan asin, yang kayak begitu. Maka ini murid bilang, ya baik kalau begitu saya minta ranjang. Nggak ada ranjang, pikul, bawa sendiri. Masya Allah. Ini tarbiyah, ini pendidikan. Kenapa? Bukan ilmu saja, kalau nafsu hidup ini yang bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati minad dajjal ad-du'at ala abwabi jahannam. Yang aku takutkan terlebih daripada Dajjal adalah para da'i, orang-orang yang mengajak kemana? Ke dalam pintu neraka Jahannam. Maka dicontohkan para ulama salihin, mereka bukan sekedar belajar. Ingat, dalam belajar ada ilmu yang dituntut, ada yang namanya suluk. Suluk ini adab. Adab inilah yang menjadikan seseorang dengan ilmunya jadi terang, yang akan seseorang menjadikan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita terakhir, ada Imam Al-Mahalli.
Ini Imam Mahalli ini, Jalaluddin Mahalli, luar biasa tuh, pengarang Jalalain. Makanya Jalalain. Jalalain siapa ya? Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Ini Imam Mahalli, oh alim, pengarang kitab yang kita baca banyak karangannya beliau. Ketika beliau sedang mengajar, selesai istirahat, beliau keluar. Dilihatin sama muridnya, hampir setiap ngajar seperti itu. Akhirnya hadirin, diintip sama muridnya, diikutin. Ternyata beliau keluar, itu datang ke seorang janda tua yang sudah tidak mampu. Kemudian beliau ambil ranjangnya, beliau belanjain ke pasar. Setelah belanja apa semuanya selesai, dibawain belanjaannya, dibalikin lagi. Kemudian beliau balik kembali ngajar. Luar. Ini yang mahal, yang menjadi pengikut dan pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah orang-orang yang kita sebutkan daripada salihin dan dengan berkah daripada wali Allah yang berada di tempat ini, baik yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat, Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan bagi kita semua. Dengan keberkahan daripada perhatian mereka kepada kita, bisa bersambung kepada mereka dan bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.